Saya kira kalau mereka di DPR berpikir pada kepentingan nasional, pasti akan memperlancar jalannya. Ya kan? Apalagi sudah banyak pakar yang menyatakan. Kemudian juga di luar apa yang disampaikan oleh para prajurit TNI kan sudah banyak perbuatan tercela yang dilakukan oleh Gibran gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya kembali sedang bersama dengan pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak Amir? Baik, baik. Alhamdulillah. Ya. Iya. Nah, teman-teman, kita akan membahas sebuah isu yang sedang hot. Karena di samping masalah ijazahnya Pak Jokowi, ternyata ada sebuah isu yang juga sedang menjadi perhatian publik, yaitu tentang usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI atau FPP-TNI agar DPR, MPR memakzulkan Gibran dari posisi Wakil Presiden. Karena menurut FPP-TNI, Gibran itu dari segi kapasitas belum mumpuni dan juga keikutsertaannya waktu Pilpres merupakan mengandung unsur pelanggaran etika, ya Pak ya, dan pelanggaran dari aspek aturan perundang-undangan, karena kita tahu bahwa Gibran menjadi wapres setelah Mahkamah Konstitusi merevisi norma pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. Padahal Mahkamah Konstitusi tidak punya kewenangan merubah norma dalam undang-undang, karena yang punya kewenangan adalah DPR. Nah, surat dari FPP-TNI yang mengusulkan agar Gibran makzulkan saat ini sudah ada di tangan pimpinan DPR maupun MPR, tetapi karena DPR dan MPR masih reses, belum ditindaklanjuti. Nah, sejak usulan itu muncul, sudah muncul banyak pendapat tentang usulan dari FPP-TNI tersebut. Ada yang mengatakan bahwa tidak mudah memakzulkan Gibran, tapi ada yang bilang mengatakan bisa dimakzulkan. Bahkan bapaknya Gibran, yaitu mantan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi, sudah memberi warning bahwa Gibran dan Prabowo itu satu paket. Artinya kalau misalnya Gibran dimakzulkan, Jokowi minta Prabowo juga dimakzulkan. Nah, tapi yang teman-teman yang juga menarik, saya dan Pak Amir itu pernah podcast ya Pak ya, menjelang Pilpres kalau nggak salah ya. Waktu itu Pak Amir mendapat data bahwa pasangan Gibran dengan Prabowo ini desain oleh PKC atau Partai Komunis Cina. Nah, kemarin kita sudah membahas di Cina, tepatnya di internal PKC itu sedang ada gejolak, di mana Presiden Xi Jinping sempat diusulkan untuk mundur dan sekarang ternyata sudah didemosi. Nah, kita juga akan melihat dari aspek itu, apakah kalau Xi Jinping sudah sah tidak lagi menjadi presiden Cina, apakah ini juga akan berpengaruh terhadap usulan FPP-TNI agar DPR dan MPR memakzulkan Gibran? Silakan Pak Amir. Ya, kalau kita lihat selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, ya, kita melihat bahwa pengaruh Cina terhadap kebijakan Presiden Jokowi dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kebangsaan kita, itu kan sangat dipengaruhi oleh Partai Komunis Cina, yang segala sesuatunya diatur lewat Xi Jinping sebagai Perdana Menteri Cina, sebagai Presiden Cina. Nah, kalau kita lihat apa kebalik, kalau kita lihat dari sisi Gibran sendiri, kenapa sampai Gibran bisa lolos menjadi wapres, calon wapres, kemudian menjadi wapres definitif setelah terpilih bersama-sama dengan Prabowo. Itu kita melihat bahwa di Cina, karena kekuasaan masih di tangan dia, Xi Jinping bisa meyakinkan Politbiro Partai Komunis Indonesia untuk mendapatkan jabatan periode ketiga. Partai Komunis Cina, ya, walaupun konstitusi mereka sendiri jabatan presiden itu hanya 2 periode. Nah,
karena memang ada kedekatan yang betul-betul sangat strategis antara Cina dan Indonesia, maka Jokowi kan mau mengadopsi apa yang terjadi di Cina itu untuk minta periode ketiga dia jadi presiden. Iya. Ya kan? Nah, proses Xi Jinping menjadi presiden periode ketiga itu kan mulai tahun 2023. Nah, dengan berbagai cara yang terakhir kita tahu bahwa antara lain seperti Jokowi meminta Ahok supaya menyampaikan kepada PDIP untuk mendukung dia 3 periode, kemudian ditolak, tidak jadi. Nah, akibat tidak mendapatkan persetujuan untuk 3 periode itu, maka munculnya gagasan untuk bagaimana Gibran ini menjadi calon wakil presiden dari Prabowo. Nah, ini berarti bahwa kesimpulan awal Gibran menjadi calon wakil presidennya Prabowo itu adalah untuk mengobati kegagalan Jokowi dan untuk mencapai periode ketiga. Nah, artinya sekarang muncul fakta bahwa para purnawirawan prajurit TNI sudah menyampaikan surat ke DPR, MPR, dan DPD untuk memakzulkan atau untuk mencopot Gibran dari jabatan presiden. Terhadap usul ini, Pak Jokowi memberikan respons yang secara jelas menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih satu paket. Ya kan? Nah, walaupun cuma kalimatnya terbatas di situ, itu sama saja dengan Jokowi memberikan warning bahwa karena mereka dipilih satu paket, maka kalau mau dimaksudkan juga harus satu paket juga. Ya. Tapi mari kita lihat kilas balik dari realitas dan dinamika politik yang terjadi sampai pada diserahkannya surat permintaan kepada DPR, MPR, dan DPD untuk memajulkan Gibran. Nah, menjelang minggu terakhir bulan Mei, karena sudah terjadi proses demosi terhadap Xi Jinping yang sudah kemarin kita bicarakan. Sekitar peringatan hari lahir Pancasila, karena ada pertemuan bersama-sama secara terbuka antara Presiden Prabowo, mantan Wakil Presiden Trisno, dengan mantan Presiden Megawati dalam acara peringatan itu. Tidak berapa lama sesudah itu, Prabowo mengutus Dasko dan Mensesnek Prasetyo Hadi untuk ketemu dengan Megawati membawa pesan rahasia yang sampai sekarang belum kita ketahui. Ya kan? Kemudian kita lihat bahwa proses sampainya surat purnawirawan prajurit TNI ini ke MPR, DPR, dan DPD kan ada prosesnya. Konsepnya sudah diselesaikan pada bulan Februari, baru dinyatakan kepada publik pada bulan April, dan baru dikirimkan kepada DPR, MPR, dan DPD pada bulan Mei. Awal Mei lah ya. Awal Mei. Pertengahan Mei malah. Jadi kan ada saling kaitan kan. Nah, lalu timbul pertanyaan, ada nggak kaitan antara usul permintaan pemakzulan Gibran yang diajukan oleh purnawirawan prajurit TNI ini dengan pertemuan Megawati, Prabowo, dan Trisno pada karena Pak Trisno yang ikut menandatangani surat ini juga kan pada saat hari Pancasila. Kemudian apakah ini juga kan merupakan bagian dari pesan rahasia yang disampaikan oleh Dasko dan Prasetyo Hadi kepada Megawati ketika mereka diutus oleh Prabowo untuk menyekuat. Tetapi kita melihat bahwa apa yang diucapkan oleh Prabowo pada hari ulang tahun hari lahir Pancasila maupun waktu yang tidak jauh dari situ ketika Dasko dan Prasetyo Hadi menyampaikan pesan rahasia kepada Megawati, itu mengindikasikan bahwa Prabowo sudah tahu perkembangan di Cina.
Bisa jadi. Paling tidak dari kedutaan besar, saya bilang kemarin kan di setiap kedutaan besar itu kan ada pejabat kita yang punya tugas untuk melakukan counter intelijen di negara yang bersangkutan. Nah, jadi saya kira bahwa apa yang terjadi mulai dari pidato Prabowo pada hari lahir Pancasila, kemudian mengutus Dasko untuk menyampaikan pesan rahasia, dan usulan surat yang disampaikan oleh, kan surat yang disampaikan itu kalau nggak salah kan di penghujung minggu kedua dari sudah masuknya minggu ketiga bulan Mei kan, kalau nggak salah. Jadi kan bareng-bareng amat. Nah, jadi beberapa hal yang terjadi secara berbarengan, tapi berbarengan itu melahirkan kondisi strategis yang untuk menjadi bahan kajian kita. Oke. Nah, jadi dengan kata lain, besar kemungkinan proses penyampaian usul untuk memakzulkan Gibran ini juga ada kaitannya dengan apa yang sekarang sedang terjadi di PDIP. Nah, karena apa? Yang saya bilang tadi, apa sebab ketika Xi Jinping minta periode ketiga, model dia ini diadopsi juga oleh Jokowi, walaupun Jokowi gagal, ya kan? Nah, karena apa? Karena kan saya bilang tadi ada perjanjian-perjanjian rahasia, ada perjanjian-perjanjian secara tertutup yang belum secara keseluruhan diinformasikan oleh Jokowi pada saat dia menjadi presiden, baik kepada publik maupun kepada DPR, maupun kepada MPR. Contoh terakhir kita mendengar laporan kemarin, lupa, mestinya Anda saya kasih, sebentar bisa dilihat, yaitu adanya kredit likuiditas dari beberapa BUMN ke Bank Sentral Cina yang jumlahnya itu kan mencapai ratusan triliun rupiah. Nah, ini persoalan-persoalan yang nantinya akan membebani pemerintahan Presiden Prabowo, apalagi kemarin kan dia sudah meresmikan Badan Otorita Pendapatan Negara, ya kan? Sebenarnya kalau bicara pendapatan negara kan sudah tugas Kementerian Keuangan kan. Tapi ada ini lagi kan, berarti ada masalah-masalah pengelolaan keuangan negara kita yang kalau semata-mata dipercayakan sekarang ini kepada Menteri Keuangan bukan akan terjadi kepencangan, sehingga perlu, ya kan? Padahal juga sudah ada dan antara ini kan nanti akan mengkoordinasikan kan BUMN termasuk bank-bank yang disebut apa namanya bank-bank pemerintah gitu kan, BUMN nasional atau. Nah, sekarang kita kembali kepada mengkait dari waktu-waktu tadi, peristiwa di Beijing, demosi terhadap Xi Jinping, pidato pertemuan Prabowo, Trisitusno dan Megawati pada hari lahir Pancasila, Prabowo mengutus Dasko dan Prasetyo Hadi untuk menyampaikan pesan rahasia, dan penyampaian surat dari Purnaweran prajurit TNI ke. Nah, sekarang ini bisa berjalan mulus. Nah, saya kira harus kita akui bahwa terlepas dari barangkali perkembangan di RRC sekarang dalam proses demosinya Xi Jinping akan memberikan pelemahan kepada kemampuan Jokowi, di samping beberapa hal juga yang sekarang kan tambah panik perjuangan mereka. Misalnya seperti yang terakhir terjadi pada masalah dicabutnya izin IUP dari perusahaan pertambangan di Raja Ampat. Nah, di samping itu masih ada tuntutan-tuntutan lain lagi kan, yang nantinya kalau kita lihat tuntutan lain ini terhadap pertambangan ini sudah akan mengarah kepada Pak Luhut, sudah akan mengarah kepada Bahlil dan lain sebagainya, sudah akan mengarah kepada Geng Solo dan lain sebagainya, dan terutama juga kepada para menteri yang selama ini dititipi oleh Jokowi kepada Prabowo, yang kalau tidak salah katanya sekitar 17 menteri gitu kan, dan pejabat-pejabat lainnya. Nah, kalau kita lihat secara normal seperti sudah dikatakan oleh Pak Mahfud, memang syah, elegan dan konstitusional kan. Nah, karena mereka menyiapkan. Nah, konon
DPR sekarang ada dalam masa reses dan mungkin mereka akan bersidang lagi pada tanggal 16 hari Senin depan. Ya. Nah, menurut informasi yang kita peroleh bahwa nanti surat Purnaweran prajurit TNI ini akan dibahas pada sidang paripurna. Nah, kan prosesnya sudah ada dalam pasal 7A dan pasal 7B dari Undang-Undang Dasar 45 tentang cara dan proses memakzulkan presiden dan atau wakil presiden. Ya. Berarti bahwa konstitusi memberikan jalan bahwa bisa dua-duanya dimakzulkan secara bersama-sama atau presiden sendiri, wakil presiden sendiri. Nah sekarang masalahnya kan hanya menyangkut wakil presiden, ya kan? Nah itu sudah menjadi patokan bahwa usulan untuk memasukkan Gibran ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepresidenan Jokowi, kepresidenan Prabowo, ya kan? Artinya yang dituntut untuk dimakzulkan itu cuma Gibran saja. Nah di sini terbaca bahwa memang ada ketulisan, ada sikap yang betul-betul sangat fantastis daripada Purnaweran prajurit TNI ini untuk menyelamatkan Prabowo dalam jabatan kepresidenannya. Ya kan? Pak, maaf kalau saya tadi merujuk atau saya menyimpulkan dari apa yang Bapak katakan bahwa apa yang terjadi di Cina sekarang, di mana Xi Jinping sedang proses demosi, itu bisa memudahkan proses di sini untuk memakzulkan Gibran. Bagaimana? Ya kalau kita lihat misalnya dari prosedur yang diatur oleh konstitusi, memang mudah. Nah, karena akhirnya masalahnya kita akan bicara bagaimana sidang DPR nanti dihadiri oleh 2/3 jumlah dari 580 orang. Kemudian 2/3 dari yang 2/3 tadi itu juga menyetujui. Ya kan? Nah tinggal mereka pilih kan. Nah, pasal 7A menyatakan bahwa untuk memakzulkan itu supaya jelasnya mari kita baca. Itu dia pasal 7A-nya itu presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak memenuhi syarat sebagai presiden. Nah, inilah barangkali andai kata surat itu diterima dan akan dibahas oleh DPR, tentu kan DPR kan akan mengundang para prajurit TNI ini kan untuk meminta apa? Karena kalau tidak salah ingat, yang kemarin disampaikan oleh para prajurit TNI dalam surat mereka itu cuma karena keputusan Mahkamah Agung yang dianggap menyimpang kan? Mahkamah Konstitusi. Ya, Mahkamah Konstitusi yang anggap menyimpang, yang menggolkan Gibran menjadi wapres. Ya, dan juga dianggap tidak punya kapasitas. Tidak punya kapasitas. Tetapi kalau redaksi itu saja saya kira barangkali belum sepenuhnya memenuhi apa yang diatur dalam pasal 7A tadi. Ya terutama tindakan tercela misalnya. Itu apa? Kan? Nah, sekarang kalau kita lihat banyak. Ada indikasi-indikasi dari berbagai realitas pemberitaan tentang kemungkinan Gibran terlibat dengan korupsi. Kemudian yang makin ramai dari kemarin sampai sekarang atau sejak 2-3 hari lalu itu adalah keterlibatan Gibran dalam judi online, ya, kan? Memfollow akun. Memfollow itu apakah dia ikut main judi juga atau tidak gitu kan? Kemudian juga dari kapasitas ya, ya kan? Nah tinggal nanti ketika wakil-wakil daripada Purnaweran prajurit TNI ini diundang oleh DPR untuk menyampaikan argumentasi mereka, ya kembali kepada prosedur tadi bahwa untuk menyatakan bahwa usulan itu absah, itu rapat paripurna DPR harus dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah 580. Ya, nah ini masanya di sini. Nah, ya, kan di DPR kan ada 9 partai nih. Ya. Dan kita tahu bahwa mayoritas partai di sana yang punya perwakilan di sana kan pendukung Jokowi.
Makanya ada mengatakan nggak mudah memakzulkan Gibran. Kalau Bapak melihatnya gimana? Ya, di situ masalahnya terletak di situ. Ya, itu tapi dia. itu kan akan kita mulai dari kemungkinan bagaimana ketika yang saya bilang tadi kan, kalau DPR udah menganggap bahwa surat itu absah, mereka kan pasti akan mengundang. Iya. APP-TNI. Purnawirawan prajurit TNI. Ya, APP-TNI. Apa yang disampaikan oleh prajurit TNI itu diterima oleh DPR apabila dihadiri oleh 2/3. Iya. Ya kan? Nah, tinggal sekarang kita lihat bahwa di antara partai-partai yang ada, termasuk juga ada wakil-wakil mereka yang merupakan menteri dari kabinetnya Prabowo, itu kan masih orang Jokowi. Katakanlah menteri yang ketua umum Golkar, menteri yang ketua umum PAN, gitu kan. Iya. Nah, kemudian juga persoalannya adalah kalau saya lihat di internal Gerindra sendiri apakah mereka utuh? Iya. Dan saya tahu bahwa ada orang-orang dekat Jokowi yang sangat merasakan manfaat dari berhasilnya mereka ikut menarik masuk Gibran menjadi wakil presiden. Sehingga sebenarnya persoalannya kalau kita mau sederhanakan, orang-orang internal Gerindra maupun dari partai lain yang mendukung Gibran menjadi calon wakil presiden, kemudian wakil presiden definitif dari Prabowo, maka persoalannya sebenarnya sederhana. Apa itu? Kalau mereka tahu bagaimana cara memasukkan Gibran, mereka juga harus tahu bagaimana cara mengeluarkan Gibran. Kan hitung-hitungan politiknya sederhana saja gitu kan. Ya, tapi kalau mayoritas fraksi, disitulah letaknya, persoalan di situ. Makanya. Nah, kalau Anda kata bisa kita berpikir bahwa pemazulan Gibran ini adalah upaya untuk menyelamatkan Prabowo dan menyukseskan kepresidenan Prabowo, maka tentu kan Gerindra harus utuh. Nah, Gerindra punya berapa suara? Kan baru berapa ke suara Gerindra? 86. Nah, lalu kira-kira apa ini masuk dalam kerangka pesan rahasia yang disampaikan oleh Dasko, pesan rahasia? Itu dia. Ya kan? Kalau pesan rahasia yang disampaikan oleh Dasko yang berasal dari Prabowo kepada Megawati juga menyangkut ini, PDI kan baru cuma punya 110 suara. Iya. Itu kan baru 202. Iya. Sementara untuk sampai kepada dua per 3 tadi, kalau tidak salah harus mencapai 2/3 dari 500 sekian. Ya, 398 kalau nggak salah ya. Ya. 357. Ya. 357. 357. Ya kan? Ya. Kalau kita lihat bahwa Anda kata pesan rahasia itu menyangkut ini, dan kalau Gerindra utuh, maka cuma 110 tambah 86. Iya, kurang. Kalaupun Golkar ikut, baru tambahan 102, belum sampai juga. Nah, diharapkan apakah PKB mau? Apakah PKS mau? Nah, itu kita lihat. Itu satu. Kedua, yang tadi. Ketika Jokowi menyatakan bahwa Pilpres itu satu paket, berarti pemazulan juga harus satu paket. Iya. Ada nggak orang-orang di DPR yang bisa menerima pandangan Jokowi itu? Dan mereka juga pasti akan teriak kan di dalam rapat itu kan masing-masing anggota punya hak bicara. Iya. Iya kan? Walaupun sama fraksi bisa saja kan beda pendapat karena kepentingan politik tertentu. Pak, tapi yang menarik gini, kan dulu kita bahas bahwa pasangan Prabowo Gibran ini didesain oleh PKC gitu ya. Nah, sekarang itu kan jelas waktu itu juga melalui Xi Jinping ya. Nah, sekarang Xi Jinpingnya sudah nggak punya power. Artinya udah nggak bisa lagi nih Xi Jinping intervensi ke Indonesia. Apakah dengan hilangnya powernya Xi Jinping itu bisa membuka jalan bagi pemakzulannya menjadi lebih mudah karena sudah nggak ada lagi intervensi dari Xi Jinping? Atau PKC tetap menginginkan Gibran sebagai Wapres? Itu problemnya kan? Ya, kalau jawabnya maybe yes, maybe not. Yes, ya kan? Tetapi sekali lagi
politik itu kan kepentingan. Ya. Iya kan? Nah, mempertahankan kepentingan Cina di era Prabowo ini setelah Xi Jinping out, kan kita nggak tahu siapa yang duduk kan. Oh ya, ini juga menarik Pak saya tanyakan. Kalau selama Prabowo ini menjadi presiden, Bapak melihat akomodir Prabowo terhadap kepentingan Cina seperti apa? Apakah masih sebesar Jokowi dulu? Saya kira tidak. Enggak ya? Saya kira tidak. Contoh aja, walaupun pencabutan itu belum menyelesaikan semua masalah. Pencabutan IUP itu Raja Ampat. Ya, masalah Rempang yang tidak masuk RPJMN, ya. Masalah PIK 1, masalah PSN, baik di Jawa Barat maupun di Jawa Timur dan sebagainya, dan masalah-masalah lain lagi, dan proses-proses pemberantasan korupsi yang sudah mulai nyasar-nyasar orangnya. Pak, tapi pertanyaan saya, Bapak sendiri yakin nggak dengan dinamika yang terjadi di Cina, kemudian fakta bahwa mayoritas fraksi di DPR merupakan pendukung Jokowi, Gibran bisa dilengsarkan? Bisa dimakzulkan maksudnya? Saya kira kalau mereka di DPR berpikir pada kepentingan nasional, pasti akan memperlancar jalannya. Ya kan? Apalagi sudah banyak pakar yang menyatakan. Kemudian juga di luar apa yang disampaikan oleh para prajurit TNI, kan sudah banyak perbuatan tercela yang dilakukan oleh Gibran gitu kan. Bapak pribadi mendukung pemakzulan Gibran atau seperti apa? Dan apa alasan kalau misalnya mendukung? Kan dari awal saya udah bilang kan, dari masih jadi calon gubernur kan saya nggak percaya gitu. Bapaknya saya nggak percaya, bagaimana anaknya itu kan. Ya. Nah, tetapi ketidaksetujuan kita itu kan pribadi. Betul. Nah, iya kan? Memazulkan dia itu kan ada level itu. Jadi sekali lagi saya bicaranya, kalau sekarang kita bicara memazulkan Gibran, bukan soal senang, bukan tidak senang. Bukan soal kontra atau tidak kontra, bukan soal pro atau pro kontra. Tapi kepentingan nasional bangsa kita sekarang mengharuskan dia harus keluar. Iya. Bukan cuma dia. Iya. Kan ini bola panas ada di DPR. Jokowi juga. Sehingga saya bilang kemarin kan saya bilang sama Anda, ijazah palsu, pencabutan izin, pemberantasan korupsi, nanti pergantian segala macam. Ini kan cuma persoalan hilir. Ada beberapa persoalan hulu yang menanti ketegasan Prabowo. Salah satu persoalan hulu itu adalah bagaimana Prabowo mampu menciptakan iklim politik, minimal Gerindra jangan pecah. Ya Pak, makanya dalam membahas usul. Ya, tapi harapan Bapak terhadap DPR apa? Karena kan sekarang bola panas ada di DPR. Kenapa? Harapan Bapak terhadap DPR? Ya, harapan kita kan ini sudah apa yang disampaikan oleh para purnawirawan prajurit TNI ini kan sudah merupakan bagian dari aspirasi masyarakat untuk menyelamatkan kepentingan nasional. Jadi mau tidak mau, DPR sebagai wakil rakyat harus memperhatikan. Tugas dia kan menyampaikan aspirasi. DPR Dewan Perwakilan Rakyat yang baik itu adalah bagaimana dia mengelola suara rakyat untuk kepentingan nasional. Nah, suara rakyat sekarang untuk kepentingan nasional itu adalah memakzulkan Gibran. Pak, kalau seandainya nih DPR ternyata nggak mau memakzulkan Gibran, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, bisa saja terjadi yang saya bilang kemarin. Kalau Prabowo tidak waspada, maka kondisi negara kita ini untuk waktu lama akan berada dalam situasi belum omnius kontra omnes. Semua berperang melawan semua. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, terhadap pemakzulan Gibran sendiri, Gerindra belum tentu utuh. Karena ada oknum-oknum Gerindra yang sangat dekat dengan Prabowo juga yang berkepentingan dengan, dan yang kemarin memperjuangkan supaya Gibran jadi wakil Prabowo. Artinya kalau misalnya DPR nggak mau. Nah, orang-orang inilah yang saya bilang tadi kan, kalau mereka mau berpikir kepentingan nasional, maka mereka tahu bagaimana kemarin mereka tadi Gibran masuk ke dalam. Sekarang mereka juga harus tahu bagaimana mengeluarkan dia. Artinya mereka punya tanggung jawab untuk mereka punya tanggung jawab, dan tanggung jawab itu bukan tanggung jawab kepada Anda atau kepada saya, tanggung jawab kepada kedaulatan rakyat, kepada kepentingan bangsa, tanggung jawab kepada kepentingan nasional. Artinya kalau misalnya DPR nggak mau memakzulkan Gibran, ini negara akan terus gaduh dan agak susah untuk maju. Iya, nah,
Baik, kalau misalnya benar sinyalemen yang dikatakan pengamat militer Oni Rahukandini bahwa Jokowi, bahwa Prabowo akan hanya akan menjadi presiden sama 2 tahun, Iya, bisa saja terjadi, bisa saja. Oke, ya teman-teman semua, memang kasus Gibran ini cukup sangat signifikan sebetulnya Pak ya buat bangsa kita, karena memang Gibran itu bisa mencalonkan diri sebagai wapres di usia 36 itu karena MK itu melampaui kewenangannya dengan mengubah pasal 169 huruf I Undang-Undang Pemilu. Padahal MK tidak punya kewenangan mengubah norma dalam undang-undang. KPK hanya bisa menguji. Tapi jangan lupa, pada saat itu bukan saja kesalahan MK, kesalahan DPR juga. Ya. Karena sekalipun MK sudah merubah satu pasal undang-undang, kan itu kan harus dibawa ke DPR untuk dilakukan perubahan undang-undang dulu. Tapi yang salah banget itu KPU sebetulnya, Pak. Sebelum DPR mengubahnya, KPU langsung sudah mengakomodir. Di salah DPR juga. Kenapa dia harus membatalkan itu kan? Betul, kenapa dia biarkan KPU memperkosa kewenangan dia? Betul, dia nggak protes ya. Itu yang saya bilang tadi, ada oknum-oknum dari partai-partai yang sekarang mendukung Jokowi merasa nyaman dengan Gibran. Iya, yang mendukung Prabowo. Yang mendukung Prabowo ya sekarang nyaman dengan Gibran. Iya. Jadi teman-teman, ini seperti kasus ijazahnya Pak Jokowi ya, yang terus memanjang, kasus Gibran juga terus memanjang, apalagi Gibran juga ternyata pendidikannya itu diragukan. Dia pernah mengklaim sebagai S2, ternyata bukan S2 gitu ya. Jadi memang ini solusinya nih memang DPR maksudnya. Iya. DPR harus benar-benar berdiri di atas kepentingan bangsa, bukan di atas kepentingan kelompok. Dan jangan membiarkan kewenangannya dicokoki oleh institusi lain. Dan banyak yang khawatir, meskipun ya dalam satu survei itu menyebutkan bahwa bangsa Indonesia nggak punya amok, nggak punya tradisi revolusi, tapi bukan tidak mungkin pada satu titik tertentu terjadi amuk massa ya Pak ya. Dan kita nggak berharap itu. Harapan Pak terhadap DPR apa Pak? Silakan. Ya sekarang kepentingan nasional sekarang menuntut Anda untuk betul-betul mendengar suara rakyat dalam rangka proses pemajuan Gibran. Ya, dan mudah-mudahan ya bagi pihak-pihak yang menginginkan Gibran dimakzulkan, perubahan adanya dinamika di Cina itu bisa membantu ya. Minimal intervensi dari sana sudah berkurang ya. Karena sekarang lebih sibuk, PKC sendiri lagi sibuk mencari siapa nih pengganti Xi Jinping gitu ya. Sehingga beban di tanah air untuk menangani masalah Gibran ini agak lebih ringan gitu ya. Pak Amir, makasih Pak. Ya, teman-teman semua, kita bertemu pada podcast yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.